Selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema balap mobil. Balapan ini berjenis drift, namun tidak dilakukan di sirkuit resmi, tetapi di jalanan umum, sehingga digolongkan balapan ilegal atau underground. Orang yang memiliki kemampuan drift sangat sedikit, terlebih lagi mereka tidak bisa ditebak berdasarkan profesinya, seperti tokoh utama pada film ini. Rudy adalah seorang pemuda yang awalnya bekerja sebagai tukang sapu, dan karena sangat menyukai balapan drift, dia akhirnya belajar mekanik di bengkel tempatnya bekerja. Suatu ketika dia menemukan sebuah kartu, yang merupakan lokasi dari ajang balapan drift underground paling bergengsi, yaitu IMU. Dengan motornya malam itu Rudy pergi ke sana, di mana bosnya yang bernama Ray langsung melihatnya, dan menyuruhnya untuk minggir. Salah satu pembalapnya yang bernama Johan, adalah seorang pelatih drift di bengkel milik Ray. Balapan underground ini sangat gila, karena setiap balapannya memiliki aturan tambahan yang berbeda, seperti pada hari ini yang diwajibkan memakai penutup mata. Sayang lawan misteriusnya lebih kuat darinya, dan menjadi pemenangnya. Melihat balapan drift yang menegangkan ini, Rudy sangat menikmatinya, dan dia tidak sabar menceritakan pengalamannya pada sahabatnya yang bernama Amin. Mereka sudah berteman sejak kecil, dan di kota ini mereka mengontrak rumah sederhana bersama-sama. Menggunakan uang hasil bekerjanya selama ini, Rudy membeli sebuah mobil bekas, namun beberapa bagiannya masih tidak lengkap. Sedangkan Amin, saat ini dia bekerja di sebuah bengkel motor sebagai mekanik. Berbeda dengan Rudy, Amin tidak pintar dalam mengelola keuangannya, sehingga selalu kehabisan sebelum gajian berikutnya. Ditambah bosnya sangat pelit, seringkali Amin sembunyi-sembunyi mengambil pelanggannya, agar motornya dia kerjakan sendiri di rumah kontrakannya. Kembali ke tempat Rudy, semalam Johan juga melihat Rudy datang ke balapannya. Cuman kamu melihat dia semalam? Dia dan Ray berpesan, agar informasi soal balapan IMU itu tetap dirahasiakan, terutama dari polisi. Karena jika terlacak, maka dipastikan ajang balapan drift bergengsi itu akan tutup seketika. Ada hal lain yang membuat unik dari balapan itu, yaitu penyelenggaranya yang misterius, bahkan semua orang tidak mengetahui identitasnya. Setelah mendengarkan itu, Rudy kembali melanjutkan pekerjaannya, yang tiba-tiba seseorang yang bernama Ari datang ke sana, untuk mengganti ban mobilnya. Karena keluarganya yang kaya raya, Ari menjadi sombong, bahkan merendahkan pekerja seperti Rudy. Tentu bagi orang kaya, mendapatkan pacar cantik seperti Aida tidaklah sulit. Saat sedang mengganti bannya, Aida memuji kinerja dari Rudy yang sangat cepat. Cepat gak kau tukar tayar? Rudy pun menanggapinya dengan biasa, sama seperti pada klien lainnya. Namun Ari yang posesif tidak suka melihat kekasihnya mengobrol dengan orang seperti Rudy, sehingga ingin langsung mengajaknya pergi. Di kesempatan itu Rudy ingin meminta ban bekas dari mobil sebelumnya, yang tentu diberikan Ray karena sudah tidak digunakan. Ban bekas itu rencananya akan Rudy pasang pada mobil miliknya, sehingga bisa menghemat anggaran yang lumayan besar. Ditambah kondisi bannya masih lumayan bagus, Rudy sudah tidak sabar untuk memasangnya esok hari. Amin tidak menyangka, paginya Rudy bahkan sudah mencuci bannya sampai bersih. Rencananya hari ini dia akan memakai mobilnya untuk berlatih drift, di mana Amin juga ingin ikut menyaksikannya. Setelah memasangnya, mereka pergi ke tempat latihan di bengkel milik Ray. Dari jauh Johan melihat aksinya, dan merasa takjub dengan kemampuannya. Dia mengira bahwa Rudy sudah lama belajar langsung dari pembalap drift, atau setidaknya mengikuti kursus. Mana kau belajar drift macam ni? Tetapi ternyata, selama ini Rudy hanya belajar otodidak, dari sering melihat Johan melatih pembalap drift di tempat ini. Johan akan mengajaknya bergabung ke dalam timnya, jika suatu saat bengkel ini menjadi lebih besar. Di jalan ketika akan pulang, tanpa sengaja Rudy melihat seorang wanita yang sedang mengganti ban mobilnya di pinggir jalan. Seketika jiwa penolongnya muncul, dan dia ingin membantunya. Namun tanpa disangka, wanita itu ternyata adalah Aida, yang malah tidak suka jika akan ditolong. Dia merasa mampu mengerjakannya sendiri, dan tidak ingin dipandang rendah oleh laki-laki. Rudy tidak marah dengan perlakuannya itu, karena sebenarnya Rudy juga tulus ingin membantunya, tanpa memiliki tujuan lain. Emosi dari Aida itu berlanjut, ketika dia mempergoki pacarnya yaitu Ari, malah asik berbincang dengan wanita lain.
Ari tidak bisa mengelak, bahkan pasrah jika ditampar oleh Aida. Di pintu keluar itu, Aida berpapasan dengan seorang pembalap lain yang bernama Idlan. Sebenarnya dia dan Ari tidak jauh berbeda, yaitu memiliki sifat angkuh dan sombong. Tiba-tiba seorang kurir datang ke sana, dan memberikan paket yang ditujukan untuk Idlan. Sungguh tidak disangka, ternyata Idlan mendapatkan undangan resmi dari IMU, untuk menjadi peserta balapannya di ajang setelah ini. Sebenarnya Ari sangat iri, karena sampai sekarang dia sama sekali belum pernah mendapatkan undangan tersebut. Di waktu yang sama, Amin memutuskan untuk keluar dari tempatnya bekerja. Tidak ingin rugi, sebelum pergi dia mencuri berbagai macam suku cadang yang ada di bengkel tersebut. Dia menjualnya kepada beberapa kenalannya, yang sebenarnya juga tidak membutuhkan. Mereka menyarankan pada Amin, untuk mencoba berjualan di platform digital, seperti TikTok. TikTok ni memang saya guna menari ya. Karena pasar menuntutnya untuk bisa berjoget seperti influencer lainnya, mau tidak mau dia berguru pada seorang TikTokers di daerah itu. Untuk mudah dikenal di dunia maya, pilihannya ada dua, pintar sekalian, atau gila sekalian. Ketika kembali ke rumah, dia melihat Rudy sedang menghitung tabungannya. Amin mengatakan, uang itu tidak akan cukup jika Rudy tetap meneruskan hobi balapannya dengan mobil. Terkadang perkataannya itu ada benarnya juga, tetapi seringkali disalahartikan, sehingga mereka berdua kebanyakan bertengkar. Namun menyadari jika pertengkaran seperti ini hanya sesaat, Amin memiliki ide untuk meminta maaf, yaitu dengan membantunya mengecat mobilnya. Sayang tujuan baik jika dilakukan dengan cara yang tidak benar, akan menjadi tidak baik. Rudy semakin marah, karena mobilnya kini malah semakin tidak jelas. Kau cek kita, aku macam comah kau tu. Tetapi pertengkaran itu tiba-tiba berhenti, setelah Rudy melihat paket yang ditujukan untuknya. Sungguh tidak disangka, Rudy mendapatkan undangan dari IMU, untuk mengikuti balapan drift yang sebentar lagi akan diadakan. Lokasinya juga sudah dipilihkan, yang ternyata lawannya adalah Idlan, pembalap yang sudah sering mendapatkan peringkat pertama. Aturan tambahan di balapan ini adalah, agar salah satu tangan dari pengemudinya diikat. Rudy dengan percaya diri berani, berbeda dengan Idlan yang banyak protes. Namun balapan tetap akan diteruskan, tanpa ada yang menghalangi. Kedua mobil langsung melaju dengan kencang, di mana Idlan berada di depan. Tetapi Rudy memanfaatkan celah yang ada, dan berhasil merebut urutan pertama. Idlan tidak akan membiarkan dirinya kalah, dan dia memaksakan diri untuk menyalip, di mana tangannya mulai kesakitan karena tidak terbiasa. Rudy tidak perlu bekerja terlalu keras, karena ketika mengikutinya dari belakang, Idlan sendiri malah melakukan kesalahan. Akhirnya Rudy berhasil menjadi pemenangnya, tanpa kendala sedikit pun. Hari berikutnya, Idlan berkunjung ke tempat kerja dari Rudy. Dengan lapang dada dia mengakui kehebatan dari Rudy, bahkan menawarinya bantuan jika suatu saat mengalami masalah. Skill lu memang first class. Namun kabar baik ini tidak berlangsung lama, karena sebentar lagi Rudy akan menerima kabar buruk. Tanpa disangka keuangan dari bengkel tempat bekerjanya ini sedang sulit, dan terpaksa dijual pada orang lain, yaitu Ari. Tentu saja jika tetap bekerja di sini, Rudy akan menghadapi mimpi buruk, mengetahui jika Ari selalu membulinya. Dari jauh Aida melihat Rudy tampak pusing, memikirkan nasib pekerjaannya. Sebetulnya Aida menasehatinya untuk tetap bertahan, demi tujuan yang lebih besar. Tetapi Rudy menolak saran itu, karena dia tidak ingin tertekan dalam menjalani pekerjaannya. Kembali ke tempat Amin, saat ini dia sudah terbiasa berjoget di TikTok sambil dilihat oleh pengikutnya. Teman-temannya mulai melihatnya bertingkah aneh, seperti sudah meninggalkan identitasnya yang dulu. Setiap hari mereka pergi ke warung tersebut, dan Amin selalu memesan menu paling murah. Dengan tingkahnya itu, pemilik warung bahkan sampai kesal, tetapi Amin tidak peduli. Tiba-tiba muncul seseorang, yang menawarinya sebuah pekerjaan. Saya ada kerja untuk awak. Dia adalah pemilik toko spare part motor, dan tugas dari Amin adalah mempromosikan barang-barangnya lewat media sosial. Pemilik toko itu sangat puas, karena di zaman sekarang, cara seperti ini sangatlah efektif. Mengetahui Rudy sudah keluar dari bengkel, malam itu juga Amin mengajaknya untuk melamar di tempatnya bekerja. Awalnya Rudy masih enggan, tentu karena tidak mau berjoget seperti temannya itu di media sosial. Tiba-tiba dari luar, terdengar seseorang merusak mobilnya dan langsung pergi, yang pastilah anak buah dari Ari.
Demi mendapatkan uang untuk memperbaikinya, mau tidak mau Rudi menerima saran dari Amin, yaitu melamar kerja di tempatnya. Mengetahui Rudi cukup ganteng, bosnya yang ternyata agak belok itu langsung menerimanya. Okey, pas. Sekarang Rudi harus mengabaikan harga dirinya, dengan ikut berjoget mengikuti irama yang ada. Mengira cobaan hidupnya sudah selesai, ternyata Ari yang terus mengganggunya masih tidak puas. Dengan sifatnya yang angkuh itu, lagi-lagi dia menyuruh anak buahnya untuk kembali membuat perhitungan dengannya. Gerombolan itu langsung datang ke tempat kerja barunya, dan mengacak-acak semua barangnya. Bahkan pemilik tempat itu ikut menjadi sasarannya, yang kemudian langsung dihajar. Semua akan mengalami hal seperti ini lagi, jika masih berhubungan dengan Rudi. Oleh karena itu bosnya langsung memecatnya, takut kembali dihajar gerombolan itu. Amin mencoba untuk menenangkan bosnya, tetapi sepertinya keputusannya sudah bulat. Demi menolong temannya tersebut, Amin bahkan rela jika gajinya dipotong, asalkan Rudi bisa kembali bekerja di sini. Namun bosnya hanya bisa mempertimbangkan, sambil melihat situasinya lebih dulu. Saat ini info tentang Rudi yang tidak memiliki pekerjaan, sudah sampai di telinga Idlan. Tentu saja dia masih ingat dengan janjinya, yaitu akan menolongnya jika sedang mengalami kesulitan. Kau kerja dengan aku? Boleh terus join tim. Tidak hanya menawari bekerja di bengkelnya, ternyata Idlan ingin mengajak Rudi bergabung ke dalam timnya, untuk mengikuti balapan underground lain, yaitu D1. Balapan ini lebih besar, dan tidak hanya tentang drift, tetapi balapan kecepatan yang sesungguhnya. Dan karena memerlukan sponsor, tentu Rudi tidak akan bisa mengikutinya sendiri, sehingga dia menerima tawaran dari Idlan untuk bergabung ke dalam timnya. Rudi pun menjelaskan hal itu pada Amin, namun sahabatnya itu nampak tidak begitu senang. Dia mengetahui jika sifat dari Idlan tidak jauh berbeda dengan Ari, dan pasti orang itu sedang menyiapkan rencana busuk untuk sahabatnya itu. Namun Rudi tidak mempercayai perkataan darinya, sehingga mereka malah bertengkar. Untung saja Aida mengajaknya untuk jalan, sehingga setidaknya mengurangi rasa stres di pikirannya. Tiba-tiba Aida mengebut, dan langsung dihentikan oleh Rudi. Bagi banyak orang, wanita selalu dipandang sebelah mata, sehingga kegiatan seperti balapan tidak umum di kalangan mereka. Tak apa, aku dah biasa loh orang pada rendah kat aku. Selama ini Aida merasakan penderitaan itu, dan sangat frustasi. Di waktu yang sama, saat ini Amin curhat mengenai pertengkarannya dengan Rudi, pada orang yang mengajarinya goyang TikTok. Semakin lama sering bertemu, mereka berdua ternyata sering curhat mengenai masalahnya masing-masing. Dan entah apa yang merasuki Amin, dia akhirnya jatuh cinta padanya. Namun kita jangan meremehkannya, walaupun terlihat seperti seorang begundal, ternyata Amin menolak wanita lain, demi bidadari pujaannya. Memang selera setiap orang berbeda-beda, bahkan bosnya dan saya pun tidak bisa menjelaskannya. Di tempat lain, hari ini adalah hari pertama Rudi bekerja di tempat Idlan. Tiba-tiba Aida datang ke sana, untuk meminta maaf karena menjadi pelampiasan emosinya semalam. Tanpa disangka dari tadi Ari membuntutinya, sehingga perkelahian dengan Rudi tidak terhindarkan. Jika tanpa mengajak anak buahnya, sebenarnya Rudi bisa melawan, bahkan mengalahkannya. Untuk menyudahi masalah ini, Aida mengatakan jika dia lebih memilih Rudi, daripada mantannya yang arogan. Sudah saling terbuka dengan perasaannya, kini hubungannya menjadi semakin dekat, dan sering menghabiskan waktu berdua. Berbeda dengan Ari saat ini, dia semakin emosi dengan Rudi, bahkan Ray dan Johan menjadi sasaran kemarahannya. Tentu saja mereka berdua ingin membela Rudi, tetapi karena sekarang bengkel ini ada di tangan Ari, mereka hanya bisa diam. Masalah juga terjadi pada Amin, padahal biasanya dia dan teman-temannya saling menghina dengan candaan, tetapi kali ini emosi dari Amin terpancing, karena pikirannya sedang kalut. Apa masalah kau ni bengkak hati sangat dengan aku ni macam? Di warung itu mereka bahkan sampai berkelahi, yang tentu saja merusak semua yang ada. Bagi Amin, perkelahian ini hanya mengurangi sedikit rasa frustasinya, mengetahui Rudi sudah jarang berbicara dengannya. Apalagi saat ini Rudi sudah berpacaran dengan Aida, maka tidak ada lagi waktu untuknya. Untuk membuat suasana hatinya berubah, Amin memposting video perkelahiannya di media sosial, yang tentu dilihat oleh banyak orang. Berharap akan dipuji oleh Rudi karena viral, ternyata dia malah dimarahi. Walaupun menjadi terkenal, citra yang terbentuk oleh pengikutnya akan menjadi jelek, dan suatu saat mungkin akan menghancurkan reputasinya.
Amin tidak sampai berpikir sejauh itu, dan sifatnya tersebut yang membuat Rudy putus asa dengannya. Idlan bahkan mengizinkannya untuk menempati salah satu ruangan di kamar ini, jika Rudy dan sahabatnya itu sudah tidak bisa akur kembali. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik, sebagai sesama anggota tim. Saat kembali ke rumah kontrakannya, tanpa disangka Ray sudah ada di sana. Dia akhirnya memberanikan diri mengatakan sebuah kebenaran, jika Ari dan Idlan memiliki niat buruk kepadanya, terutama di balapan Diwan yang akan datang. Diorang semua nakkan kau dua-dua orang mati. Ray hanya kasihan dengan Rudy, yang sampai saat ini tidak sadar sudah dipermainkan oleh mereka berdua. Tetapi Rudy masih menyangkal, dan lebih mempercayai pendapatnya sendiri. Dia yang kembali marah, akhirnya pergi dari tempat ini, dan menceritakan masalahnya kepada Aida. Sebenarnya Aida juga mencurigai hal yang sama, jika kebaikan dari Idlan seperti memiliki maksud tersembunyi. Untuk mencegah hal buruk terjadi, Aida menyuruhnya untuk keluar dari tim Idlan, dan mengikuti balapan Diwan menggunakan namanya sendiri. Dan untuk sponsornya, Aida yang akan mengurusnya. Di sanalah Aida mengatakan sebuah rahasia besar, jika dia sebenarnya adalah penyelenggara balapan drift IMU. Akulah orang di belakang IMU. Dan orang misterius yang mengalahkan Johan sebelumnya, juga adalah dirinya. Tujuannya membuat ajang balapan itu, tak lain untuk membuktikan, jika wanita bisa bersaing dengan laki-laki ketika balapan. Percaya dengannya, akhirnya Rudy menemui Idlan untuk mengatakan, bahwa dirinya ingin mengundurkan diri dari tim ini. Dia pun sangat berterima kasih padanya, karena selama ini sudah membantunya. Mendengar itu, akhirnya Idlan sudah tidak tahan, kemudian menunjukkan sifat aslinya. Ternyata kebaikannya selama ini, adalah agar Rudy berhutang budi padanya. Dan jika dia memintanya untuk mengalah ketika balapan, mau tidak mau Rudy pasti akan melakukannya, untuk membalas budi. Tetapi karena semua sudah terbongkar, akhirnya Idlan memberinya pelajaran. Patahkan tangan dengan kaki. Dengan musuh sebanyak itu, tentu Rudy tidak akan bisa menang, sehingga dia melarikan diri. Dia terus berusaha, namun sudah terkepung dan terpojokan. Beruntung Amin muncul di sana, dan dengan cepat membawanya pergi. Ternyata selama ini Amin menjaganya dari kejauhan, karena takut hal seperti ini akan terjadi. Kini Rudy sadar, bahwa sahabatnya itu masihlah orang terbaik yang bisa dia percaya, begitu juga dengan Aida yang selalu mendukungnya. Untuk memperbaiki mobil dari Rudy, mereka bertiga memutuskan untuk mencari uang, dengan menjual berbagai macam barang. Usahanya itu membuahkan hasil, karena sedikit demi sedikit mobilnya bisa dia perbaiki. Aida selalu datang mengunjunginya, dan hal inilah yang membuat Rudy semakin bersemangat. Tanpa sengaja Amin melihat handphone dari Aida terjatuh, dan setelah melihat isinya, akhirnya dia mengetahui rahasianya selama ini. Langsung saja Amin mendatanginya, dan mengatakan bahwa Aida adalah penyelenggara balapan IMU kepada Rudy. Kau dah tahu? Namun ternyata Rudy sudah mengetahuinya, dan dia berharap agar Amin juga merahasiakan informasi ini. Sebenarnya Rudy ingin melihat Aida menunjukkan diri kepada semua orang, bahwa dia adalah pembalap yang hebat. Dia tidak perlu lagi menutupi identitasnya seperti balapan IMU sebelumnya, karena saat ini sudah ada 2 orang yang akan mendukungnya. Dan akhirnya setelah beberapa hari, ajang balapan Diwan sudah akan dimulai. Berdasarkan sponsor yang masuk, terdapat 4 pembalap yang akan mengikutinya. Ari dan Idlan tentu ikut, begitu juga dengan Rudy. Namun yang membuat semua kaget adalah, ternyata pembalap keempat yang mengikutinya adalah Aida. Ari dan Idlan masih meremehkannya, namun sebentar lagi mereka berdua pasti akan terkejut setelah melihat kemampuannya. Semua pembalap langsung bersiap, untuk segera memulai balapannya. Dan ketika aba-aba diberikan, keempatnya langsung memacu mobilnya dengan kencang. Lintasan yang dilalui merupakan jalan umum di perbukitan, sehingga harus berhati-hati dengan setiap tikungannya, karena jika kecelakaan bisa membuat nyawanya melayang. Namun keempat pembalap itu sangat nekat, bahkan melakukan drift di tikungan, untuk mempersingkat jaraknya. Dari urutan paling belakang, Aida mencoba mendekati Rudy, yang tentu tidak ingin mengalah begitu saja. Tetapi persaingan itu dimenangkan oleh Aida, sehingga dia langsung bergegas mengejar kedua mobil di depannya. Target berikutnya adalah Idlan, yang kaget setelah mengetahui jika Aida sudah ada di belakangnya. Dia tidak menyangka, jaraknya bahkan semakin pendek,
dan mampu menyalipnya tanpa kesulitan sedikit pun. Rudy dari belakang memanfaatkan kondisi dari Idlan yang masih lengah, sehingga ikut menyalipnya dari sisi dalam. Sekarang Aida mulai menyusul target terakhirnya, yaitu Ari yang dari dulu selalu arogan. Dengan sifat buruknya itu, Aida ingin memberinya pelajaran, agar tidak meremehkan orang lain. Walaupun jaraknya semakin mendekat, Ari nampak percaya diri, karena setelah tikungan terakhir ini, garis finish sudah di depan mata. Namun tanpa disangka, Aida mampu menyelinap di sisinya, dan dengan kecepatan penuh, berhasil mendahuluinya di detik terakhir. Dengan kemenangan ini, semua akhirnya menyadari, jika Aida adalah pembalap yang tidak bisa diremehkan. Walaupun seorang wanita, dia bahkan mengalahkan semua laki-laki yang mengikuti balapan ini. Rudy sangat bangga dengannya, karena sudah berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menunjukkan diri pada dunia, jika seorang wanita mampu bersaing menjadi pemenangnya. Misinya tercapai, dan film pun berakhir sampai di sini. Terkadang apa yang kita tahu dan lihat, belum tentu kebenarannya. Seseorang yang baik bisa saja akan menusukmu dari belakang, dan sebaliknya, sahabat yang dikira tidak berguna selalu muncul ketika dirimu di titik terendah. Selalu rawatlah hubungan itu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, karena membutuhkan orang lain untuk saling menolong satu sama lain. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.